Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya kemurahan Tuhan. Kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Markus pasal 12 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Secara khusus saya akan baca ayat 24 sampai 27, firman-Nya berkata demikian. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita pentingnya mengerti kitab suci. Kita seringkali sebagai umat, sebagai orang percaya, kita tidak mengerti kitab suci dengan baik dan benar. Kalau kita mengerti hanya sepenggal-sepenggal, tapi kita tidak mengerti kitab suci secara baik, secara benar, secara dalam, dan secara komprehensif. Karena itu mempengaruhi cara hidup kita, mempengaruhi pola berpikir kita, mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita. Karena itu firman Allah di hari ini secara khusus mengajar dan menasihati kita pentingnya mengerti kitab suci, pentingnya memahami Alkitab itu dengan baik dan benar. Seringkali kita memahami kitab suci dengan baik tapi tidak benar. Jadi harus mengerti kitab suci dengan baik dan juga dengan benar. Karena yang baik itu belum tentu benar. Hal ini dikatakan oleh Yesus ketika menerima pertanyaan dari orang Saduki yang notabene-nya tidak percaya akan kebangkitan. Makanya Yesus berkata dalam ayat 24, jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi mereka sesat karena apa? Tidak mengerti kitab suci. Jadi firman Allah hari ini mengajar pentingnya kita mengerti kitab suci. Apa pentingnya kita mengerti kitab suci, mengerti Alkitab, memahami Alkitab, memahami firman Allah dengan baik dan benar itu? Setidaknya ada 3 hal pentingnya kita mengerti kitab suci. Yang pertama, dalam ayat 18, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Diulang lagi dalam ayat 25, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Di sini kita melihat pentingnya mengerti kitab suci. Yang pertama adalah supaya kita percaya bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. Kenapa orang-orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan dari antara orang mati? Karena mereka tidak mengerti kitab suci itu dengan baik dan benar. Makanya mereka tidak percaya akan ada kebangkitan. Jadi kalau kita mengerti kitab suci, maka jelas bahwa kita akan percaya bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. Kalau kita tidak percaya akan kebangkitan dari antara orang mati karena kita tidak tahu kitab suci. Akibatnya apa? Kita punya kepercayaan bahwa tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Maka kalau kita hidup, ya kita hidup seenaknya saja. Kita hidup semaunya saja. Kita hidup sebebas-bebasnya. Toh selesai kematian, habis perkara. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita mengerti kitab suci, maka kita percaya bahwa akan ada kebangkitan dari antara orang mati, bahwa ada kehidupan setelah kematian. Karena itu selagi kita hidup saat ini, kita gunakan waktu dengan baik. Kita tidak hidup semaunya, kita tidak hidup seenaknya, tetapi kita hidup dengan bertanggung jawab sesuai dengan kitab suci itu. Jadi itulah pentingnya kita mengerti kitab suci, supaya kita percaya bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan kalau kita percaya bahwa ada kebangkitan,
ada kehidupan setelah kematian, maka sudah barang tentu kita akan menggunakan hidup kita ini dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang kedua, pentingnya mengerti kitab suci ayat 24. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Diulang lagi dalam ayat 27, ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Kenapa kamu benar-benar sesat? Karena tidak mengerti kitab suci. Tapi kalau kita mengerti kitab suci dengan baik, dengan benar, maka pastilah kita tidak tersesat. Disinilah hal yang kedua, pentingnya kita mengerti kitab suci adalah supaya kita tidak sesat. Supaya kita tidak tersesat. Jadi banyak kesesatan kita, banyak kita akhirnya tersesat, banyak akhirnya kita mengikuti pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Persoalannya ada di mana? Karena kita tidak mengerti kitab suci dengan baik dan benar. Tapi saya percaya ketika kita mengerti kitab suci dengan baik dan benar, maka saya percaya kita tidak mudah tersesat, kita punya kemampuan untuk memfilter mana yang salah, mana yang benar, mana yang sesuai firman dengan mana yang tidak sesuai dengan firman. Kalau kita mengerti kitab suci dengan baik dan benar. Tetapi persoalan mendasar dalam kekristenan akhir-akhir ini adalah kita mempercayai yang kita tidak tahu. Seharusnya kita percaya yang kita tahu. Maka kalau kita percaya yang kita tahu, maka pasti iman kita mantap, iman kita kuat menghadapi apapun juga. Tapi kalau kita percaya yang kita tidak tahu, itu sama dengan kita sedang membangun gunung es. Dengan kecanggihan teknologi, dengan media sosial yang semakin beredar luas, semakin mudah untuk kita dengar, kita jumpai, maka sesuatu yang sangat urgent dan mendesak. Bagaimana sebagai umat kita memahami kitab suci itu dengan baik, dengan benar, sehingga kita tidak gampang tersesat. Dan saya percaya iman kita akan teguh kokoh kepada Yesus Kristus karena kita mengerti kitab suci. Hal yang ketiga, pentingnya mengerti kitab suci ayat 26. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ayat 27, ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Allah yang kita sembah bukan Allah orang mati, tapi kita menyembah Allah orang hidup. Artinya apa? Pentingnya mengerti kitab suci supaya kita bisa menyembah Allah yang benar. Allah yang benar adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Ketika kita ada memahami tentang Yesus Kristus, kita mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan. Yang mati itu adalah kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Karena namanya Tuhan itu tidak mungkin mati. Jadi iman yang konyol kalau kita mengatakan bahwa Allah itu mati, Tuhan itu mati. Bukan Tuhan yang mati, tapi kemanusiaannya yang mati. Karena Tuhan itu tidak mungkin bisa mati. Dan kita bersyukur ketika beberapa minggu lalu kita belajar memperingati peristiwa penting, peristiwa Paskah. Peristiwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kebangkitannya membuktikan bahwa dia Tuhan. Makanya kita patut memuji dia, patut menyembah dia. Karena kita bukan mempertuankan manusia yang jadi Tuhan. Tapi kita mempertuankan Tuhan yang menambah sifat kenosis jadi manusia. Namanya Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Itu Allah yang hidup. Jadi mengerti kitab suci itu menolong kita untuk kita bisa menyembah Allah yang benar. Karena Allah yang benar itu salah satu sifatnya adalah dia hidup. Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Jadi kita menyembah Allah yang benar. Kita sungguh-sungguh menyembah dia, memuji dia. Karena dia adalah Allah orang hidup. Itu bisa terjadi kalau kita mengerti kitab suci dengan baik dan benar. Jadi mari sebagai umat kita mulai belajar untuk meningkatkan pengetahuan kita, pemahaman kita tentang kitab suci. Karena itu akan menentukan kehidupan kita selama kita ada di dunia ini.
Kita bisa menyembah Allah yang benar, menyembah Allah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Inilah pentingnya mengerti kitab suci. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mengajar dan menasihati kami pentingnya mengerti kitab suci. Supaya kami bisa percaya bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. Sehingga selagi kami hidup dengan bertanggung jawab. Supaya kami tidak sesat ataupun tidak tersesat karena kami mengerti kitab suci. Supaya kami bisa menyembah Allah yang benar itu. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.